Oke, selamat pagi buat rekan-rekan yang udah sarapan maupun yang belum sarapan. Ini ada uklik Steven. Ini kemarin udah tak bongkar sih, udah tak di-skor bagian dinding inletnya karena luka jadi bocor. Terus tak pasang lagi. Cuman karena seal yang tak pasang, seal aspennya itu seal aspen yang biasa yang bulat, karena kemarin belum ada yang kotak. Ini udah tak beliin kemarin. Nah, ini aspen yang kotak. Ini yang bagus aspen yang bagus buat main jumlah pompa banyak atau high press pada kelas uklik konvensional yang sistem damping. Karena uklik ada yang 3 stack, ada yang konvensional yang sistem kerjanya mekanismenya biasa. Oke, bongkar dulu. Ini bro, sebenarnya udah ndak bocor, dia udah ndak naik. Ini kenapa segini? Karena berhentinya di sini, ditutup segini, ini buka segini. Karena itu klepnya kurang mentok ke tabung, jadi masih ada sisa angin antara tabung sama klep, ada sisa anginnya. Nah, ini mau tak benerin karena masih oblak ini bro, ini perlu. Nah, ini yang bikin kurang mentok, meskipun di setel udah dimentokin ntar oblak lagi karena ininya bro. Ini kalau pengen bagus ya diganti pakai ini aja apa, pisau stangnya. Ini pisau, ini namanya stang, ini pisau, ganti pisaunannya. Terus pennya nanti diganti pakai bahan yang keras, biasanya pakai sisa-sisa obeng itu loh. Oke, lanjut pembukaan. Karena uklik itu harusnya bro, jadi tabung itu klep ke tabung itu benar-benar rapet, nabraknya rapet, tapi jangan terlalu nabrak, ntar malah terlalu keras nutup pompanya. Ini pakai pen, cuman biasanya kadang ada yang pakai baut kanan kiri, ini cuman pakai pen. Sudah terlalu keras. Ini kemarin per yang ini sebenarnya per dalam tabung ini bro, cuman tak pindah jadi per stud pembalik aspen. Kemarin tidak ada, lupa beli kemarin. Oke, kita buka dulu. Ini jangan dilepas dulu, ini dibuka. Nah, baru dilepas baut tabung. Nah, itu kan keluar tapi tidak sampai keluar pipa tabung. Ini ada baut yang buat narik tabung. Nah, itu lubang drat buat narik tabung. Cuman ini terlalu kecil, ini dratnya, ini drat ruji terlalu kecil. Apa buat ini aja. Oke. Sudah. Ini seal ini juga lupa kemarin tidak tak belikan ini, tapi masih ngesil sih ini ya. Itu masih sedikit ngesil.
Ini masang bagian sambungan ini juga tidak perlu kenceng-kenceng, yang penting seal yang dipakai itu benar-benar ngesil rapet. Nah, seal ini seal sambungan, masangnya tidak perlu dikenceng-kenceng, diragum sampai kenceng krek, nanti kan bukanya yang apa bro, bukanya yang agak susah biasanya kalau terlalu kenceng. Ini inlet model apa ya, kalau daerah sini nyebutnya sandal jepit, ini kayak Canon, terus Barata Klasik, terus apa lagi ya, Garuda, Apache, dan lain-lain. Kalau Innova Tiger yang pabrikan dia kan pakai Godri. Ya intinya sama saja, inlet buat nutup bagian sini, angin yang dari klep nah masuk. Ini kan buka, ketika klep masukkan angin ke tabung, ini nutup lagi, yang penting rapet. Nah itu tadi bro, maksudnya ini kurang nutup, kurang rapet, kurang nabrak tabung yang tadi pompanya agak buka dikit. Nah untuk inlet saya sarankan kalau rekan-rekan ukliknya inletnya model seperti ini, di custom aja, di custom model boleh, tapi kalau mau dibuat lagi seperti ini modelnya, gunakan karet yang bagus, karet apa ya, kalau saya biasanya bro nih, nah pakai ini kan karet klep, ini klep bekas tapi ini klep pompa Innova yang KW1 atau ori, ini karetnya bagus. Ini kalau diiris dipotong itu dia dalamnya padat, tidak berpori-pori, dan dia mampu menahan tekanan yang jumlah pompa banyak. Dibuatkan seperti ini pakai anu aja, pames cutter sama amplas. Amplas cuma buat ngeratain bagian sini aja yang nutup ke dinding. Pakai karet ini bro kalau ada. Yang bekas-bekas tidak apa-apa, yang penting yang ori. Kalau ori itu biasanya yang udah-udah itu pasti anu bro, kalau diiris dia tidak ada pori-porinya, benar-benar padat rapat, dibentuk seperti ini. Bagian pinggirannya ndak perlu rapi-rapi seperti kayak yang beli toko, yang penting yang bagian nutup ke dinding yang rata lah. Pakai amplas, diesek-esek pakai amplas, diesek-esek pakai amplas. Bentuknya pakai cutter aja, pakai pames atau pisau yang landep. Oke. Nah ini tuh seal aspen. Ini aspen 4 mili, sebenarnya enggak 4 mili sih, hampir 4 mili. Nah ini yang bulat biasa, ini yang kotak. Nah, saya sarankan kalau main pompa jumlah banyak atau menahan tekanan dengan jumlah banyak, misalkan di pompa sekarang buat nembak beberapa hari lagi dengan jumlah pompa banyak, saya sarankan pakai yang seal kotak, jangan yang ini. Ini kalau main tekanan banyak atau jumlah pompa banyak, biasanya ketika ditembakkan dia ikut keluar melalui transfer pot dan ikut keluar di belakang peluru. Oke, sebelumnya dicoba dulu. Nah ini benar-benar ngesil, karena walaupun seal kotak itu ada yang lubangnya agak sedikit sempit, ada yang agak yang apa ya, agak ngepas gitu loh. Ini KW1, ini bukan ori tapi KW1, kotak KW1, enggak apa-apa, yang penting kualitasnya. Kan ada yang diameternya lebih tebal dikit, ada yang diameternya lebih tipis dikit, tapi sama, meski sama-sama kotak. Oke, kita pasang lagi. Ini bore up yang sering saya lakukan seperti ini bro, itu di video di flash disk belum tak upload itu. Saya tidak pernah mempersempit tabung, kecuali kalau kita mau kenceng-kencengan dengan satu kali pompa, tentunya kan dengan pendukung-pendukung kayak laras. Tapi satu kali pompa kalau buat nembak ya, meskipun di tune up tetap kalah sama yang
5 kali pompa. Ya enggak apa-apa, sesuai selera masing-masing lah. Ring kita pasang. Nah tadinya ininya yang bocor itu, nah itu bro, dalamnya bagian dindingnya itu karena ada luka, terus udah tak diskur, udah oke. Nah agak sentrak-sentrak ini bro, nggak apa-apa ya bro, semalam pulang malam ini anyes gerges. Oh ini, nah buat rekan-rekan juga ini bro, ini transfer pot itu saya sarankan jangan diperbesar untuk ukuran sistem dumping. Main di, kalau saya maksimal ke 4,5. Kalau dibuat 5 mili itu cuman apa ya, ledakan suara letusannya aja yang lebih keras biasanya, tapi speknya jadi ngedrop karena nanti ketemunya kan laras 4,5, kecuali kalau pakai laras 5 mili atau 5,5. Tapi kalau untuk laras 4,5 saya sarankan maksimal di 4,5. Ini aja masih 4 mili nih, ini masih 4 mili, ini tidak tak gedein karena udah terlalu mepet. Saya apa ya, mempersempit volume ledaknya terlalu mundur, jadi dinding yang ini sil apa namanya, sil aspen sama transport itu udah terlalu mepet. Kalau dibuat 4,5 ntar habis. Ini silnya harusnya ganti, tapi tidak apa-apa, ini masih ngesil. Waduh, sil transfer ini enggak kemana tadi itu. Esta. Ini kalau bongkar-bongkar itu seperti ini seringnya. Baru saja di sini kok minggat ya. Bentar bro, tak jeda dulu sebentar. Oh, wong silnya di sini tadi dimasukin. Tidak apa. Nah, itu timbul sedikit, insya Allah rapet. Oke, kita masukkan. Nah, untuk sil luar tabung yang menahan selang angin di ID pipa, saya sarankan juga jangan terlalu sesak biar masuknya itu ndak sobek-sobek. Ngesil secukupnya. Ini masih bisa dipakai nih. Masaknya agak diputar-putar dikit, jadi ketika melewati coakan atau lubang-lubang seperti itu, seperti ini tuh dia ndak luka. Kalau terlalu sesek, sil yang dipakai terlalu diameternya terlalu besar atau terlalu tebal, biasanya luka bro. Oke, kita dorong pakai aspen valve. Per kita pasang pennya, pen penahan tutup tabung. Terus plat L ini enggak kemana itu tadi. Oke, ini per pembalik letter L. Oke, tes dulu. Ini bau jeda trigger, mau trigger agak
sedikit atau jedanya agak banyak, ini setelannya ini baut ini. Ini kurang nutup bro, tapi dia berhenti di sini, udah berhenti. Ini karena buka kayak gini tuh karena ada sisa tekanan antara klep sama tabung itu karena kurang nutup, ininya terlalu oblak. Nah ini kalau di setel dinabrakin lagi ntar tambah oblak lagi karena ini dasarnya ininya bro. Ntar diganti gampang lah, atau mau ganti pistonannya aja, mau apa ganti sekalian sama stangnya. Itu kurang nutup, harusnya kan misalkan kosong, nah segini itu klep udah nabrak, segini udah dek, klep sama tabung udah nabrak, jadi benar-benar angin itu masuk maksimal ke dalam tabung setiap jumlah pompanya, di setiap jumlah pompanya. Ini kan tidak ada nabrak-nabraknya ini. Nah jadi apa ya, masih ada sedikit sisa udara lah. Habis ini dipompa 3 kali atau 5 kali, ditaruh aja 1 jam 2 jam atau berapa untuk ngetes bocor apa enggak, karena enggak mungkin kan ini dicelupkan ke kamar mandi sama telenya. Oke bro, mungkin begitu aja video buat isi-isi YouTube. Terima kasih udah mampir dan terima kasih buat subscribe-nya. Salam silaturahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.